Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no. Hai, perkenalkan nama saya Fioni Sapira dengan NIM 2110193 dari kelas 21.4 Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Desma Erika Mariati, MSPD MSI. Sebelum itu, saya ingin membahas tentang pengertian dari etika bisnis terlebih dahulu. Jadi, etika bisnis merupakan suatu pedoman baik yang berisi batasan-batasan ataupun norma-norma yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar perusahaan tersebut tidak terjerumus ke dalam permasalahan dan dapat mencapai tujuannya di dalam berbisnis. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis ini meliputi prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip win-win solution, dan juga prinsip integritas moral. Oke, ini dia 3 pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia. Kasus pertama datang dari obat sirup yang dapat menimbulkan gagal ginjal pada anak-anak. Kasus ini terjadi di tahun 2022. Berdasarkan yang diberitakan, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak ini kian meningkat hari demi hari. Tentunya, Kemenkes tidak tinggal diam. Dalam hasil investigasi yang telah dilakukan oleh beberapa anak-anak yang mengidap gagal ginjal akut, didapatkan informasi bahwa terdapat senyawa berbahaya di dalam tubuh anak-anak tersebut. Senyawa-senyawa tersebut diantaranya yaitu ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl. Setelah itu, BPOM segera menarik obat sirup yang terbukti mengandung zat kimia berbahaya tersebut. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Yarindo Pharma-Tama, PT Avi Pharma, PT Universal Pharmaceutical, PT Samco Pharma, dan juga PT Siubros Pharma. Beberapa obatnya yaitu Cetirizine HCl sirup 60 ml dari PT Yarindo Pharma-Tama, lalu ada Unibaby demam sirup 60 ml dari PT Universal Pharmaceutical, lalu ada paracetamol drop dari PT Avi Pharma, Samconal paracetamol sirup dari PT Samco Pharma, dan Sitoprim dari PT Siubros Pharma. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis selama 2 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar terhadap 4 terdakwa kasus obat sirup yang berbuntut pada gagal ginjal akut. Lalu, dikarenakan kasus ini mulai menurun dan berkurangnya laporan, maka kasus ini pun selesai. Nah, prinsip yang dilanggar pada kasus ini adalah prinsip kejujuran dan juga prinsip integritas moral. Kasus kedua datang dari Holy Wings. Holy Wings merupakan perusahaan yang terdiri dari bar, klub, dan juga restoran. Berawal dari postingan story Instagram pada akun Holy Wings yang dianggap telah menistakan agama. Postingan tersebut berisi bahwa orang-orang yang bernama Muhammad dan juga Maria akan mendapatkan 1 botol minuman keras atau alkohol gratis jika datang ke Holy Wings. Tentu saja hal ini membuat warganet marah dan akhirnya polisi menangkap pihak Holy Wings sebagai tersangka dan Holy Wings juga ditutup dikarenakan tidak memiliki sertifikat standar untuk usaha bar yang menjual alkohol. Nah, prinsip yang dilanggar pada kasus ini adalah prinsip integritas moral dan juga melanggar norma agama. Kasus ketiga adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Seperti yang kita ketahui, Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya akan menerima simpanan dari para anggotanya dan juga akan mengembalikannya dengan suku bunga tertentu. Namun, lain halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di tahun 2020. Koperasi ini gagal membayar dana kepada banyak nasabah dan dalam hal ini banyak nasabah yang membuat gugatan ke pengadilan serta menuntut hak-hak mereka. Korbannya mencapai 186.000 orang dan kerugiannya mencapai sebesar 8 triliun.
Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Bogor resmi memvonis pemilik Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dengan hukuman pidana selama 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 10 miliar. Nah, prinsip yang dilanggar pada kasus ini adalah prinsip kejujuran. Baiklah, sekian video dari kasus pelanggaran etika bisnis dari saya. Semoga dapat membantu and see you.